Pertama itu dari TK itu udah diajakin sama mas-mas dari SD itu untuk main sepak bola bareng ketika istirahat. Sebenarnya dulu itu nggak boleh, diajarin ayahnya, sama ayahnya itu pengennya jadi pembalap kan. Potensi Nadia yang pertama kali saya lihat itu tentunya di fisik. Dibanding anak-anak yang lain, paling kelihatan fisiknya. Mungkin kalau sama yang cowok-cowok itu seimbang malah. Nadia yang pertama kali saya lihat itu tentunya di fisik, karena saya nggak cuma ngelatih di sepak bola, juga ngajar di olahraganya. Jadi dibanding anak-anak yang lain, paling kelihatan fisiknya. Mungkin kalau sama yang cowok-cowok itu seimbang ke yang cowok. Oh, itu sudah sejak TK ya Kak, itu gurunya pernah bilang Nadia itu kalau pas istirahat selalu main sama cowok loh Bu, main bola gitu. Mungkin besok mau jadi pemain bola ya Mbak Nadia ini gitu, pas dari TK. Terus habis itu kelas 3 SD itu diajak teman, ayo Nat, ikut SSB, ikut klub main bola gitu. Ya yuk gitu, terus main. Ternyata sama cowok-cowok semua, satu klubnya itu cowok semua, dan ceweknya itu cuma Nadia sama temennya yang ngajak itu, karena waktu itu SSB-nya belum ada yang cewek. Terus ikut itu sampai sekarang ini, ikut bola. Karena sepak bola menurutku olahraga yang paling menonjol dan seru, menyenangkan gitu. Pertama itu dari TK itu udah diajakin sama mas-mas dari SD itu untuk main sepak bola bareng ketika istirahat. Dari situ aku mulai senang sepak bola. Habis itu kelas 3 itu diajakin sama temen perempuan buat masuk SSB. Aku memutuskan untuk masuk SSB itu latihan dulu 1 minggu itu 3 kali, ternyata seru. Jadinya dari situ aku mulai senang, nyaman gitu. Dulu itu justru malah diajarin ayahnya, sama ayahnya itu pengennya jadi pembalap Kak, karena ayahnya suka trabas pakai trail itu. Nah, dia dibeliin trail mini, terus waktu itu diajak balap sama anaknya Doni Tata itu di lintasan-lintasan. Terus tapi saya kan khawatir ya Kak, kalau pembalap itu kan nanti resikonya besar, jadi jangan diajak balap gitu. Terus habis itu Nadia juga udah nggak mau, terus ikut ke bola itu. Habis bola juga ada taekwondo juga diikuti. Hampir semua cabur populer itu Nadia pernah ikut, dari taekwondo, terus kemudian silat, kemudian takraw, atletik juga, semua cabur Nadia ikuti. Untuk taekwondo itu sebelum ke sepak bola, katanya dulu waktu kecil itu ikut taekwondo dulu sebelum ke sepak bola. Terus untuk atletik, takraw itu saya ikutkan di kejuaraan kabupaten. Silat itu inisiatif dari saya yang mengikutkan. Juara 1 di Stadion Mandala Krida,
ngewakilin sekolah Muhammadiyah SDIY. Tapak suci atau pencak silat itu ngewakilin sekolah itu juara 3 alhamdulillah di Bantul. Sama takraunya itu belum bisa juara karena lawannya juga agak sulit-sulit. Sebenarnya dulu itu nggak boleh cewek tuh orang main bola ngat gitu, ikut yang volley atau taekwondo itu aja gitu kan. Buat itu kalau taekwondo itu bisa nanti kamu bisa bela diri kalau misalnya ada kejahatan gitu. Terus enggak, aku udah nyaman di bola, kata anaknya kayak gitu. Terus ayahnya ya udah ngikutin anaknya aja, kita sebagai orang tua terus tak kasih tahu udahlah disupport dulu aja, nanti lihat perkembangan anaknya gimana, saya bilang sama ayahnya gitu. Terus ya berjalannya waktu ayahnya terus setuju, udah nggak apa-apa bola gitu. Kalau untuk karakter sih sama ya, mungkin nggak mau kalah, tapi leadershipnya dia, jadi apa ya namanya, ngasih tahu teman-temannya. Nah itu lebih ke itu sih, maksudnya kalau untuk karakter atlet-atlet menurut saya karakternya semua ngotot, semua nggak mau kalah untuk dalam berkompetisi ya. Kamu lagi main sama cowok, main sepak bola, apa sih yang bikin kamu senang? Kalau cowok itu mainnya nggak baperan, pokoknya seru, paling seru itu main sama cowok. Nggak harus ngertiin moodnya, kalau cewek itu harus ngertiin moodnya gitu. Hal-hal seperti apa sih Bu, motivasi atau dukungan yang Ibu? Yang pasti doa itu ya Kak, terus sama saya juga selalu kasih motivasi Nadia, pokoknya kalau mau bertekuni di apa yang kamu suka, kamu harus sungguh-sungguh, harus berlatih sungguh-sungguh, nggak boleh setengah-setengah. Kalau memang kamu sukanya di bola ya harus latihan tiap hari biar kamu ada kemajuan. Semua harus berproses karena nggak mungkin ada yang instan kan Kak. Dan dia juga banyak kan idola-idola yang dia ikuti, jadi memang aku pengen kayak jadi ini, pengen kayak jadi itu yang sepak bola itu. Jadi memang dia udah punya kerentek sendiri gitu loh Kak. Kalau aku tuh pengen kayak gini, jadi dari diri aku nggak boleh males-malesan. Diantarin SSB, diantarin tanding, dilihat ketika tanding, sama ya dibeliin sepatu gitu. Nah, tapi dukungan orang tua bagi Nadia itu sepenting apa? Ya penting karena bisa jadi penyemangat. Harapannya ya Nadia bisa sukses ya Kak besok, karena Nadia itu cita-citanya pengen jadi timnas, jadi ya semoga bisa terkabul cita-citanya. Saya hanya bisa mendoakan ya semoga tercapai apa yang dia cita-citakan. Untuk pesan untuk Nadia, untuk latihan bolanya jangan sampai bosen, latihan terus, dan juga jangan lupa sama pendidikannya, karena dalam akademik Nadia itu juga sangat bagus ya, jadi nggak cuma di atletnya. Kira-kira menurut coach itu Nadia akan menjadi seperti apa karirnya? Timnas sih, kalau di umur segini dengan apa namanya bakat seperti itu dibanding teman-temannya yang seumuran. Jadi kalau dia mau konsisten itu pasti jalannya sangat terbuka. Mungkin dari Miklev ini membukakan jalannya Nadia, terus ada turnamen yang lain. Nah itu dari turnamen-turnamen seperti itu jalannya Nadia ke depannya, kalau dia mau latihan terus, maksudnya konsisten juga, saya yakin pasti timnas.